Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Satrika semua dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kiai Jamas dari Sanggar Pemberdayaan Diri Satrika Meditasi Indonesia. Sahabat-sahabat Satrika semua dimanapun Anda berada, jumpa kembali kita di pagi hari ini untuk melanjutkan kajian kita di kelas 3 in 1 online class Satrika Hipno Academy, hipnosis, hipnoterapi, dan juga hipnoenergi. Di kelas ini kita akan belajar dari mulai fundamental hipnosis sampai advanced hipnoterapi dan juga dari magnetism mesmerism sampai level radikalnya. Insya Allah tentu saja apabila sahabat Satrika semua tetap semangat belajar, mengikuti arahan latihan dan praktek yang saya berikan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya bisa dengan mudah mengikuti kajian-kajian kita selanjutnya. Sahabat Satrika semua dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan materi kajian kita pada pagi hari ini, seperti biasa saya ingatkan ya, mungkin beberapa audio atau video masih bisa teman-teman semua lihat secara publik. Tetapi pada video-video yang inti berupa teknik-teknik yang memang tidak selayaknya diketahui oleh publik, kami rahasiakan linknya dan hanya menjadi konsumsi peserta pelatihan. Bukan kok kami tidak mau berbagi, tetapi karena teknik-teknik ini apabila kita buat linknya publik diketahui oleh semua orang, sangat rawan untuk disalahgunakan. Jadi sebetulnya pembuatan link privasi dari beberapa video yang berupa materi-materi inti, latihan, teknik, praktek, dan yang lain sebagainya yang cukup rahasia, sebetulnya bukan karena kami tidak mau berbagi dengan sahabat Satrika semua di seluruh Indonesia maupun di seluruh penjuru Nusantara, tetapi lebih kepada agar video audio kita yang saya berikan ini nantinya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dengan kata lain, bagi teman-teman yang ingin dapat mengikuti semua kajian kita, baik yang publik maupun yang sifatnya rahasia dari beberapa audio video yang nantinya akan saya bagikan kepada teman-teman semua, sebaiknya segeralah untuk bergabung dengan grup WA kami 3 in 1 online class Satrika Hipno Academy, hipnosis, hipnoterapi, dan hipnoenergi. Bagaimana caranya bergabung? Silahkan WA langsung kepada saya di 0857 2877 5740. Sekali lagi di 0857 2877 5740. Syaratnya mudah kok, kami tidak memberikan kesulitan apapun kepada teman-teman semua yang ingin ikut belajar aktif di grup WA bimbingan kelas 3 in 1 online class kami, yang tentunya kami harapkan bisa memberi kemanfaatan yang luar biasa untuk sahabat Satrika semua dimanapun Anda berada. Oke, sahabat Satrika semua dimanapun Anda berada, kita kemarin sudah sampai pada pengertian dasar daripada hipnosis, yaitu di audio video kita yang ke-8. Diterimanya ide tanpa kritik, diterimanya saran, sugesti, masukan tanpa kritik. Tanda kritik adalah protes. Dengan kata lain, diterimanya ide tanpa kritik dan tanpa protes. Artinya, ide, gagasan, saran, masukan, sugesti yang kita berikan bisa diterima oleh subjek kita dengan tanpa subjek kita mampu mengkritiknya atau mampu memprotesnya. Kita abaikan dulu apakah subjek kita itu menerima gagasan, ide, saran, masukan, sugesti kita itu dengan rela hati atau terpaksa. Kita abaikan dulu. Yang penting sugesti, saran, masukan yang kita berikan itu bisa diterima dan dilaksanakan tanpa mereka protes kepada kita. Itu inti dari audio kita yang ke-8. Nah,
Di audio kita yang ke-9 kali ini saya ingin memberikan satu informasi, satu pengetahuan wawasan kepada sahabat Satrika semua, bahwasanya sebuah ide, gagasan, saran, sugesti, masukan apapun sebetulnya secara alami bisa diterima oleh pikiran bawah sadar seorang tanpa kritik, artinya tanpa protes, artinya dilaksanakan, bahkan pada tingkat tertentu bisa menjadi sebuah pola rutinitas atau kebiasaan yang berjalan otomatis. Bagaimana sebuah saran, sugesti, masukan atau ide-ide itu bisa diterima oleh pikiran bawah sadar seorang tanpa kritik, tanpa protes? Yang pertama, secara alami, bila saran, sugesti, masukan itu diberikan oleh orang yang memiliki otoritas personal tinggi di hadapan orang tersebut. Contoh, seorang bos memberikan perintah kepada anak buah. Seorang kiai memberikan perintah kepada santri, seorang guru memberikan perintah kepada siswa, seorang tua memberikan saran, masukan, sugesti, ide, gagasan kepada anak-anaknya. Apabila sebuah ide, gagasan, saran, sugesti, masukan atau ide-ide ini diberikan oleh orang yang memiliki otoritas personal tinggi, maka sangat kecil kemungkinan ide, gagasan, saran, masukan, sugesti akan ditolak oleh si penerima. Artinya, walaupun berat, mereka akan menerimanya dan akan melaksanakannya. Jadi, jika Anda ingin saran, sugesti, masukan maupun ide-ide, gagasan Anda bisa diterima oleh suyet Anda dengan tanpa protes, yang pertama kali Anda harus memiliki personality yang tinggi. Artinya Anda harus memiliki otoritas personal yang tinggi di hadapan mereka. Bahkan ketika Anda seorang hipnoterapis sekalipun, Anda harus memiliki otoritas personal yang tinggi di hadapan klien Anda. Bagaimana supaya menjadi seorang yang memiliki otoritas personal tinggi, sehingga saran, sugesti, masukan Anda bisa diterima oleh seorang tanpa kritik? Caranya hanya satu, yaitu menjadi ahli di bidangnya. Ketika Anda ingin saran, sugesti, masukan, gagasan, ide Anda diterima oleh suyet Anda di dalam sebuah teknik hipnoterapi, maka cara satu-satunya yang harus Anda tempuh adalah menjadi ahli, menjadi profesional di bidang hipnoterapi. Dengan demikian, otoritas personal Anda sebagai seorang hipnoterapis akan cukup untuk membuat seseorang itu menerima sugesti Anda tanpa kritik. Oke, yang kedua, sebuah saran, masukan, gagasan, ide ataupun sugesti bisa diterima oleh seorang tanpa protes, tanpa kritik apabila sebuah gagasan, ide, saran, masukan itu merupakan satu kebiasaan yang berada di dalam satu komunitas, atau di dalam bahasa-bahasa yang biasa kita kenal di pelatihan itu adalah identifikasi kelompok. Artinya, suatu kebiasaan, gagasan, ide-ide yang berada di dalam satu kelompok tertentu biasanya secara otomatis akan diikuti oleh seseorang yang berada di dalam kelompok itu, walaupun orang itu adalah orang yang baru. Artinya tanpa perlu diperintah, tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disugesti dengan hal-hal yang rumit, maka apa yang menjadi kebiasaan di dalam satu kelompok itu secara otomatis akan diikuti oleh semua anggota kelompok tersebut. Bagian dari identifikasi kelompok antara lain biasanya seseorang keluarga yang kebanyakan anggota keluarganya adalah dari kalangan pendidik, maka biasanya anak-anaknya pun akan termotivasi menjadi guru. Jadi ada keluarga guru, ada keluarga petani, ada keluarga pedagang, ada keluarga ustadz, ada keluarga buruh, dan yang lain-lain. Artinya ada satu pola otomatis di sini, identifikasi kelompok yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir seseorang.
Dari hal ini kita bisa mengambil manfaatnya ketika Anda ingin menjadi seorang pribadi yang baik, ketika Anda ingin anak-anak Anda menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang terpuji, maka sangat saya sarankan untuk diikutkan atau mengikuti kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas pemberdayaan diri yang positif. Bisa ikut majelis taklim, bisa ikut majelis zikir, bisa ikut majelis sholawat, bisa ikut komunitas-komunitas kemudaan yang bergerak pada bidang-bidang sosial, edukasi, percepatan ekonomi, dan yang lain-lain. Yang intinya adalah komunitas-komunitas yang membawa pada perubahan-perubahan yang positif. Ikutkan anak-anak Anda di situ. Misalkan kalau di internal kita ke Aswajan ya, diikutkan ke IPNU atau IPPNU, atau disarankan ikut Pagar Nusa, atau disarankan ikut Ansor atau Banser. Kalau yang sepuh-sepuh ya diikutkan ke kegiatan-kegiatan di KNU-an, mulai dari ranting misalkan atau sampai MBC maupun sampai PC dan yang lain-lain. Bisa juga diikutkan majelis-majelis seperti Yasin, Tahlil dan yang lain. Intinya kelompok-kelompok yang membawa pada hal-hal yang positif, ikutilah. Karena dengan itu secara otomatis akan terjadi pola sugesti positif yang akan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang sehingga dia akan berubah, sehingga akan mampu merubah kepribadian seorang itu dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Yang pertama tadi ada otoritas personal, ya. Terus yang kedua ada identifikasi kelompok. Terus yang ketiga, sebuah saran, gagasan, ide, sugesti bisa diterima tanpa protes oleh pikiran bawah sadar seseorang apabila saran, sugesti, masukan itu berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang. Jadi pikiran bawah sadar kita apabila sesuatu itu dilakukan secara berulang-ulang, baik itu buruk maupun itu baik, maka ini akan menjadi program baru di pikiran bawah sadar kita. Misalkan nih, ada teman kita yang tadinya tidak hobi mancing. Dia hanya ikut teman-temannya karena boring, tidak ada kegiatan, maka hari ini dia mancing. Besok lagi dia mancing. Sebetulnya dia tidak hobi, sekedar ikut-ikutan saja biar ada kegiatan, biar tidak jenuh di rumah. Ketika ini terus berulang-ulang setidaknya sampai 5 kali, maka mancing akan menjadi sebuah kebiasaan baru bagi dirinya. Dan akan diterima di pikiran bawah sadarnya bahwa sekarang saya hobi mancing. Itu sugesti terselubung itu yang masuk, yang menjadi pola otomatis ketika terjadi repetisi atau pengulangan secara terus-menerus. Begitu sebaliknya, ketika sebuah kegiatan atau sugesti atau masukan berlangsung secara terus-menerus dalam hal kebaikan misalnya, maka ini pun akan menjadi sebuah pola otomatis, menjadi kebiasaan baru bagi dirinya. Contoh nih, biasanya ada beberapa orang tua yang datang bawa anaknya ke tempat saya. Anaknya nakal katanya. Kemudian saya bilang, apa nakalnya? Nakalnya bla 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 bla. Maka biasanya saya akan ajak anak ini untuk menjauh dari orang tuanya sejenak, untuk kita bisa komunikasi hati ke hati. Nanti simpel saja, saya bertanya kepada anaknya, nak, ger, le, orang tua kamu membawa kamu ke sini supaya kamu disuwuk untuk menjadi orang yang baik. Kamu mau enggak disuwuk? Biasanya anak ini akan jawab enggak mau. Karena pikirannya suwuk itu bagaimana, kurang sesuai dengan dirinya, dan dia merasa dia sebenarnya tidak nakal. Kemudian saya katakan, oke, kalau kamu tidak mau disuwuk, bagaimana kalau kita bermain drama saja? Begini dramanya. Jadi nanti saya akan katakan kepada orang tua kamu bahwa kamu sudah saya suwuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Oleh karena itu nanti sepulang dari sini kamu saya beri tugas bermain drama, berakting seolah-olah menjadi anak yang soleh selama 1 minggu saja. Bagaimana? Kamu mau saya suwuk atau kamu mau menjadi anak atau kamu mau bermain akting pura-pura soleh? Jadi kamu harus tahu anak yang soleh itu kira-kira seperti apa ya. Nah, kamu harus bermain pura-pura ini di rumah.
Biasanya anak ini akan milih, saya pura-pura soleh aja Ustadz. Nah oke, kalau kamu pura-pura soleh, mulai sekarang pejamkan mata, katakan dalam hati, saya mau pura-pura soleh selama 1 minggu. Saya akan belajar bagaimana menjadi orang yang soleh, bagaimana menjadi anak yang soleh. Saya akan lembut, saya akan santun, saya akan sopan, saya akan rajin belajar, saya akan rajin sholat, saya akan rajin ngaji, saya akan rajin datang di majelis taklim dan lain-lain yang menggambarkan tentang kesolehan. Supaya apa? Supaya kamu benar-benar bisa mirip benar-benar dengan orang yang soleh, sehingga kepura-puraanmu terkesan alami. Setuju enggak? Setuju biasanya gitu. Kemudian sudah proses kita kembali kepada orang tuanya. Dan saya katakan kepada orang tuanya, Bu, sudah saya sub, insya Allah 1 minggu ke depan kita lihat perkembangannya, nanti datang lagi ke sini. Nah, minggu berikutnya si anaknya dibawa lagi ke sini. Saya tanyakan kepada ibunya, bagaimana Bu perkembangannya? Alhamdulillah Ustadz, perkembangannya sudah bagus, sudah mau ini, sudah mau itu. Dengan orang tua juga bagus, gini dan gitu dan sebagainya. Lalu saya ajak lagi anaknya menyepi, menjauh dari orang tuanya. Saya tanya, bagaimana kemarin perannya menjadi anak yang soleh, pura-pura soleh? Enak Ustadz, ternyata pura-pura soleh, ternyata jadi orang yang soleh itu begini enak. Uang sakunya ditambah, disayang ibu, hati juga tenang, teman juga baik sekarang, alhamdulillah. Nah, saya katakan biasanya kepada ini, nah ini kamu baru pura-pura soleh. Bagaimana kalau seandainya dari hati kamu benar-benar ingin menjadi orang yang soleh? Tentu akan lebih luar biasa lagi. Begitu teman-teman yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu kebiasaan yang berulang-ulang akan menjadi pola otomatis, akan jadi program otomatis di pikiran bawah sadar seseorang. Seperti contoh tadi, orang yang sebetulnya tidak hobi mancing, kemudian dia tiba-tiba menjadi hobi mancing. Contoh yang kedua, anak-anak yang nakal, kemudian kita sarankan untuk pura-pura menjadi anak yang baik, pura-pura menjadi anak yang soleh. Tanpa sadar dia melakukan banyak hal yang berkaitan dengan tanda-tanda kesolehan, dan itu menjadi pola otomatis dalam kehidupannya. Tinggal kita mengubah, klik satu aja supaya kepura-puraannya menjadi kenyataan. Dan program-program yang lain masih banyak. Misalkan ketika kita sering mengatakan kata-kata bodoh, kita mengatakan goblok kepada anak kita, dan sering berulang-ulang saat kita marah dan anak kita marahi, dasar anak goblok, dasar anak bodoh dan lain sebagainya. Maka program ini terus-menerus sering diucapkan dari anak kita masih kecil sampai sekarang anak kita sudah dewasa, mungkin sudah SMA misalkan, maka kata-kata bodoh ataupun goblok ini akan menjadi program di pikiran bawah sadarnya. Artinya ada pikiran bahwa ada program di pikiran bawah sadarnya bahwa saya goblok, saya bodoh dan lain-lain. Dan ini tentu saja program yang ini adalah program yang negatif. Begitu juga misalkan program-program yang berkaitan dengan ekonomi. Kamu itu balungan kere, kamu itu orang yang tidak punya, kita itu orang kecil. Nah, program-program seperti ini diulang-ulang terus, maka otomatis akan menghadirkan keminderan, rasa ketidakpercayaan diri, rasa kurang percaya diri pada diri anak-anak kita, sehingga mereka menjadi terbatas dalam pencapaiannya, mencapai kesuksesan hidup. Ada program-program negatif di pikiran bawah sadar. Ada pikiran-pikiran negatif, ada program-program negatif di pikiran bawah sadar seorang yang mengatakan bahwa saya orang kecil, saya orang bodoh, saya orang goblok, saya orang miskin, saya balungan kere dan lain-lain. Program-program negatif ini semestinya harus kita buang. Dan tanpa sadar kita sebagai orang tua kadang lupa memberikan program-program negatif dengan kata-kata negatif yang terus berulang-ulang. Nakal, goblok, oon, miskin, dan lain-lain. Ini yang sering terdengar berkali-kali di telinga kita dari orang-orang di sekitar kita. Ya, saya harapkan teman-teman sudah mengerti bagaimana sebuah program, sebuah saran sugesti bila terus-menerus terjadi repetisi pengulangan bisa menjadi sebuah program otomatis yang kurang memberdayakan jika itu negatif. Dan tentu saja jika itu positif, misalkan kita membangunkan anak,
enak bangun, hari ini penuh keceriaan, segar bugar, hidup ini berkahi. Begitu tiap pagi kita membangunkan anak, kamu luar biasa, kamu anak yang luar biasa, kamu anak yang baik, kamu anak yang supel dan lain sebagainya, maka ini tentu program-program yang positif. Jadi sudah ada 3 ya teman-teman ya, bagaimana sebuah saran, sugesti, masukan, gagasan, ide bisa menjadi program di pikiran bawah sadar kita secara otomatis bila diberikan oleh orang yang punya otoritas tinggi. Yang kedua, berada di dalam satu komunitas atau kelompok atau biasa disebut identifikasi kelompok. Yang ketiga, jika terjadi pengulangan atau repetisi. Yang keempat, jika sebuah program itu dimasukkan pada saat seseorang itu terkejut. Jadi ketika seseorang terkejut, pikiran bawah sadarnya menjadi aktif. Critical areanya terbuka, pikiran bawah sadarnya aktif, maka sugesti apapun yang dimasukkan setelah itu akan jadi program di pikiran bawah sadarnya, akan diterima tanpa kritik. Contoh, kita nih ya di masa pandemi ini kan sering lihat anak-anak kita main HP. Kita marah, kita bentak dia. Wih, main HP melulu. Anak ini kaget. Saat dia kaget, kemudian kita mengatakan main HP melulu. Nah, ini sugestinya masuk, main HP melulu. Maka sangat sulit sekali bagaimana kita mau merubah kebiasaan anak ini supaya lebih bijak dalam menggunakan HP, sementara sugesti yang kita berikan itu main HP melulu. Kemudian misalkan kita jewer anak kita, dijewer kan kaget itu dia. Kemudian sugesti yang kita masukkan itu nakal, bandel dan lain sebagainya. Jadi ketika dalam situasi kondisi seseorang itu mengalami keterkejutan, shock, baik itu karena informasi yang positif maupun karena informasi yang negatif, maka sugesti-sugesti berikutnya akan mudah masuk tanpa kritik. Kita sering mendengar penipuan-penipuan lewat HP ya, lewat SMS ya, lewat telepon. Seseorang dibuat terkejut dengan informasi-informasi yang menyenangkan seperti dapat hadiah. Kemudian ditonton terus, pada akhirnya dia ketipu. Jadi dibuat terkejut dengan informasi yang positif. Bisa juga dibuat terkejut dengan informasi yang menyedihkan. Sama, di telepon diberi kabar bahwa salah satu anggota keluarganya ada yang kecelakaan, ada yang di rumah sakit, di kantor polisi, panik, dituntun terus oleh sang penipu itu, akhirnya dia juga kena tipu. Jadi di sini kita harus waspada, selalu hati-hati, selalu jaga kesadaran kita, kesadaran penuh kita, ketenangan kita supaya tidak mudah terkejut. Orang tua saya dulu sering memberikan masukan kepada saya terhadap sesuatu itu. Ojo gumunan, ojo bingungan. Jangan mudah terkejut, jangan mudah terpukau, jangan mudah terpesona, dan jangan mudah bingung. Sebab mudah terpesona, gumunan dan bingungan ini menjadi pintu utama masuknya sugesti-sugesti ke pikiran bawah sadar kita tanpa kita mampu menolaknya. Kalau sugestinya itu bagus, tentu ini manfaat bagi diri kita. Tetapi kalau sugestinya buruk, tentunya ini sangat merugikan kita dan membahayakan kita. Nah, yang kelima, sebuah saran, sugesti, masukan, gagasan, ide bisa diterima oleh pikiran bawah sadar seseorang apabila dilakukan, apabila diberikan saat seseorang itu dalam kondisi rileks. Bagaimana contohnya? Nah, begini misalkan. Kondisi rileks itu biasanya ditandai dengan santai, ya minimal lagi minum kopi. Jadi kak, teman-teman nih, kalau misalkan mau memberikan, mau sharing diskusi untuk hal-hal yang positif, di mana sampai harus memberikan gagasan, ide bisa diterima, ya carilah situasi yang nyaman, rileks, santai. Diajak ngopi, diajak ngobrol, tempat yang nyaman. Nah, baru kita masukkan sugesti-sugesti kita, saran-saran kita. Adu argumentasi tidak apa-apa, yang penting di situ kita nanti sugestinya bisa masuk. Lebih luar biasa lagi, misalkan nih kita, ya silakan dipraktekkan ya, kita mau melakukan ikhtiar untuk perubahan perilaku anak. Cara yang bagaimana? Ini kita bisa masuk dari teori ini nih, teori masuk dalam kondisi anak itu relax. Saat anak lagi asik main HP,
kita tepuk pundaknya, Masya Allah luar biasa, pinternya main HP, semangatnya main HP. Tentunya selalu ingat juga kewajiban kita kepada Allah. Sebentar lagi waktunya sholat, HP-nya pelan-pelan, nanti ketika sudah dengar azan dimatikan dan sholat. Nah, sugesti-sugesti seperti ini itu biasanya akan lebih mudah masuk di pikiran bawah sadar seseorang. Dalam kondisi seseorang itu santai, diberikan juga dalam nuansa keakraban, kenyamanan, suasana yang santai. Atau bisa juga kita memberikan saran, sugesti, masukan kita kepada anak ketika anak itu super santai. Super santai itu apa? Ketika menjelang tidur, ketika tidur awal, ketika bangun tidur, atau ketika kita membangunkan. Ini biasanya dikenal dengan hypnosleep. Jadi kita bisa memberikan sugesti positif kepada anak kita ketika anak kita mau tidur. Jadi sambil kita kecup keningnya, kalau masih kecil ya, kita usap-usap sambil kita berikan sugesti-sugesti yang positif. Kalau orang-orang tua kita dulu, seperti saya misalkan dulu itu, sebelum tidur biasanya disolawati, dinyanyikan kidung-kidung. Yang kidung-kidung itu berisi petuah-petuah bijak tentang kehidupan, tentang menjadi seorang yang baik. Ini sangat luar biasa sekali. Atau kita juga bisa memasukkan saran, sugesti, masukan kita atau ide-ide positif kita kepada anak kita sambil kita membangunkannya. Ini juga bagian dari hypnosleep. Jadi kita bangunkan anak di pagi hari, misalkan kita goyang kakinya atau kita kecup keningnya. Nak, segera bangun, matahari sudah tinggi. Seperti itu juga kamu, seorang yang punya cita-cita yang tinggi dan penuh rasa percaya diri. Dan sugesti-sugesti lain yang positif tentunya yang bisa membangun karakter kepribadian anak-anak kita menjadi lebih positif. Begitu juga untuk diri kita. Kita bisa memasukkan saran, sugesti untuk diri kita sendiri, memanfaatkan kondisi santai kita saat tidur atau saat bangun tidur. Cara yang paling mudah adalah buat skrip atau buat rekaman afirmasi sugesti. Sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, buat dengan sebaik-baiknya, rekam dengan HP Anda, kemudian kita setel saat kita hendak tidur. Biarkan terus berputar sampai pagi hari. Maka sugesti-sugesti positif yang kita dengarkan lewat HP kita pelan tapi pasti akan masuk ke pikiran bawah sadar kita dan menjadi program di pikiran bawah sadar kita yang tentunya akan membawa perubahan hidup kita yang lebih positif. Demikian teman-teman sahabat Satrika semua dimanapun Anda berada, setidaknya ada 5 cara bagaimana sebuah saran, sugesti, masukan bisa diterima tanpa kritik yang terjadi secara alami. Yang satu, bila diberikan oleh seorang yang punya otoritas tinggi. Yang kedua, bila berada dalam satu kelompok, komunitas tertentu atau identifikasi kelompok. Yang ketiga, bila saran, sugesti, masukan itu dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang, maka akan jadi program baru di pikiran bawah sadar kita. Yang keempat, diberikan pada saat seseorang itu terkejut. Yang kelima, diberikan pada saat seseorang itu rileks. Dan yang keenam, bagaimana sebuah saran, sugesti, masukan bisa diterima tanpa tanpa protes, tanpa kritik. Yang keenam adalah dengan memanfaatkan keilmuan hipnosis. Nah, manfaatnya apa? Dengan keilmuan hipnosis ini kita bisa membawa seorang masuk ke pikiran bawah sadarnya kapanpun, dimanapun kita mau, untuk kita memberikan saran, sugesti, masukan yang bermanfaat untuk klien kita. Nggak lucu kan, misalkan ada klien datang ke kita, pingin kita terapi sugesti yang positif untuk dirinya. Datang bermasalah ke kita dan pingin disugesti itu oleh kita, terus kita nunggu dia ngantuk, kita nunggu dia tidur. Nah, kan enggak lucu. Makanya kita perlu nih pengetahuan tentang ilmu hipnosis, sehingga kapanpun ada klien yang datang, kita bisa membawa seseorang itu masuk pada kondisi pikiran bawah sadarnya aktif dan dapat menerima sugesti yang kita berikan. Kita bisa menginduksinya dengan mengejutkannya, kita juga bisa menginduksinya dengan merelaksasikan pikirannya. Jadi shock induction dan relaksasi induction. Tentunya ada teknik-teknik khusus untuk shock induction dan relaksasi induction ini yang efektif
dan kadang juga atraktif dan tentu saja edukatif dan bermanfaat bagi klien kita. Bagaimana pemanfaatan keilmuan hipnosis ini untuk membawa klien kita masuk ke pikiran bawah sadar, untuk kita bisa masukkan saran, sugesti, masukkan ide-ide, gagasan-gagasan positif kepada diri klien. Tunggu di update audio atau video saya selanjutnya. Di audio ke-10 kita akan bahas tentang formal hipnosis dan informal hipnosis, yaitu bagaimana keilmuan hipnosis kita gunakan untuk sebagai sebuah sarana memberikan saran, sugesti, masukan, ide-ide, ya, tanpa kritik atau tanpa mampu diprotes oleh klien kita. Demikian sahabat Satvika semua dimanapun Anda berada. Sampai ketemu lagi di audio saya selanjutnya. Pastikan ikut kelas 3-in-1 online kelas Satvika Hipno Academy, hipnosis, hipnoterapi, dan hipnoenergi, untuk bisa mengikuti kajian-kajian kita full, komplit, dan tuntas. Menjadi mahir hipnoterapis, profesor hipnoterapis bersama Satvika Indonesia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.